Pernah dengar pepatah, menabung bakal kaya kan? Apa pepatah itu masih relevan hingga saat ini atau hanya mitos belaka, teman-teman? Tabungan tidak sama dengan investasi, jadi bagaimana nih sebaiknya? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Benarkah menabung tidak membuat aset kita bertambah? Kok bisa? Apa penyebabnya? Kalau begitu, gunanya kita selama ini memiliki tabungan apa ya teman-teman? Sejak kecil, menabung adalah salah satu yang sering diajarkan untuk dilakukan. Bahkan, banyak anggapan di masyarakat bahwa kebiasaan menabung akan membawa teman-teman menjadi kaya. Namun, faktanya menabung saja tidaklah cukup untuk mengumpulkan kekayaan kita. Menyimpan uang di bank sebetulnya membuat kita miskin secara pelan-pelan karena nilai uang kita semakin hari semakin turun. Perlu teman-teman ketahui bahwa tabungan ini sebenarnya hanya cocok untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sedangkan untuk kebutuhan jangka panjang seperti biaya pendidikan anak, teman-teman harus mempunyai sumber dana selain tabungan. Nah teman-teman, ini dia 3 alasan utama bahwa menabung saja tidak akan cukup untuk bikin cepat kaya. Yang pertama, dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi merupakan salah satu penyebab utama mengapa tabungan tidak akan cukup membuat teman-teman cepat kaya. Dengan adanya inflasi, harga meningkat dan nilai mata uangnya menjadi turun. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa hal ya, mulai dari meningkatnya kebutuhan, meningkatnya harga bahan pokok, hingga banyaknya peredaran mata uang di suatu negara. Sebagai contoh nih, tabungan di lembaga keuangan konvensional punya bunga rata-rata 1% per tahun. Padahal inflasi di Indonesia rata-rata per tahunnya mencapai 5% per tahun. Dari perbandingan tingkat bunga tabungan yang lebih rendah dari tingkat inflasi, nilai tabungan teman-teman akan tergerus terus-menerus setiap tahunnya. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi di setiap negara. Terutama negara yang berkembang tentunya mengalami masalah kesenjangan ekonomi. Negara Indonesia sendiri memiliki kesenjangan ekonomi yang terbilang cukup tinggi ya, menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinikmati seluruh masyarakatnya. Hal ini disebabkan banyak masyarakat kelas menengah hanya menabung saja dan tidak melakukan atau menyalurkan uangnya di beberapa instrumen investasi lainnya. Sedangkan masyarakat kelas atas sudah mulai mengembangkan dana di instrumen investasi lain yang dapat menjanjikan imbalan hasil lebih besar dibandingkan hanya dengan menabung. Perbedaan yang mencolok karena masyarakat menengah hanya terus kehilangan nilai uang karena inflasi, dan masyarakat kelas atas yang sudah fasih mengembangkan uangnya semakin memperpanjang kesenjangan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga adalah kenaikan penghasilan tidak sebanding dengan kenaikan harga. Rendahnya bunga bank tidak dapat didukung oleh tingkat kenaikan gaji setiap tahunnya. Sebagai contoh yang konkret, kenaikan dari harga properti di Tangerang Selatan misalnya mencapai 15% per tahun. Artinya, jika teman-teman membeli sebuah properti di tahun 2021 senilai 500 juta, maka di tahun 2029 harga tersebut bisa melonjak hingga 1,7 miliar. Nah, nilai ini meningkatkan hampir 4 kali lipat. Inilah mengapa banyak yang menilai bahwa generasi milenial sebagai pekerja produktif di masa sekarang akan kesulitan memiliki rumah di masa depan jika mereka hanya mengandalkan penghasilan dan tabungan. Itulah beberapa alasan kenapa menabung saja tidak cukup untuk membuat teman-teman cepat kaya. Selain menabung, ada baiknya teman-teman juga berinvestasi agar lebih cepat meraih tujuan finansial. Lalu, apa ya sebaiknya yang bisa kita lakukan teman-teman? Ini dia 6 tips menyimpan uang selain menabung di bank. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana ini merupakan investasi yang bisa teman-teman lakukan lewat lembaga keuangan seperti bank. Risikonya relatif rendah, tetapi dengan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Dalam reksadana pasar uang, uangmu digunakan untuk berinvestasi pada surat berharga keluaran negara seperti obligasi. Lama investasinya beragam juga, tetapi biasanya kurang dari 1 tahun. Teman-teman juga tidak perlu membayar biaya langganan atau semacamnya. Cukup hubungi bank terdekat yang menawarkan reksadana untuk memulainya. Yang kedua adalah sertifikat Bank Indonesia. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dijual kepada nasabah umum. Teman-teman bisa menukarkan SBI dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Uniknya, bunga tersebut dibayarkan di awal tergantung besaran SBI yang teman-teman beli dan periode jatuh temponya. Walau merupakan investasi jangka pendek, SBI merupakan salah satu cara yang cukup terpercaya untuk menyimpan uang.
Selain mendapatkan keuntungan dan mengamankan uang, teman-teman juga bisa berkontribusi untuk ke negara dengan cara ikut mengendalikan perputaran uang dan laju inflasi. Yang ketiga adalah deposito berjangka. Jika teman-teman ingin berinvestasi beresiko rendah tetapi berbunga sedikit lebih tinggi nih dari tabungan, pilihlah deposito berjangka. Tidak seperti tabungan biasa, deposito ini memiliki jangka waktu penyimpanan, misalnya 3, 6, 12 hingga 24 bulan. Teman-teman tidak bisa menarik uang dari rekening deposito ini sebelum jangka waktu penyimpanan itu berakhir ya. Deposito berjangka cocok untuk yang ingin menyimpan uang dengan risiko rendah, mudah dilakukan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan investasi pribadi teman-teman. Deposito berjangka cocok untuk menjaga uang teman-teman tetap aman dalam jangka pendek, tetapi dengan bunga yang sedikit lebih tinggi dari tabungan biasa nih. Bisa jadi rekomendasi untuk semuanya ya. Yang keempat, investasi falas. Falas atau valuta asing. Teman-teman bisa melakukan investasi falas atau valuta asing dengan cara menyimpan uang asing di brankas, baik brankas pribadi maupun di bank. Nah, investasi ini cocok untuk yang wawasannya ekstra tentang dunia investasi dan ekonomi dan tidak keberatan dengan risiko yang sedikit lebih tinggi. Dengan menyimpan uang asing, teman-teman bisa mengendalikan waktu penukaran dan pembelian uang. Menyimpan bukti fisik uang asing di brankas juga memberimu kendali lebih dalam hal penyimpanan dan pengelolaan keuangan. Nah, teman-teman bisa melihat informasi kurs mata uang dan kondisi ekonomi dalam serta luar negeri sebelum memutuskan menukar mata uang asing tersebut. Dan yang kelima, properti. Properti merupakan sarana menyimpan uang jangka panjang nih. Seperti tanah, rumah, dan apartemen adalah bentuk tabungan serta investasi yang berharga dan dapat teman-teman gunakan sendiri jika perlu. Karena menjual tanah atau rumah membutuhkan waktu lama, investasi properti lebih cocok untuk jangka panjang. Jika ingin meningkatkan nilai properti, teman-teman bisa melakukan berbagai cara untuk menaikkan nilai apresialnya. Contohnya dengan melakukan renovasi untuk merapikan tampilan rumah, memperbarui data IMB secara teratur setiap ada perubahan, dan memilih lokasi properti yang strategis atau berpotensi. Yang keenam atau yang terakhir adalah investasi pada emas. Emas mungkin salah satu investasi yang liquid ya, terpopuler di Indonesia. Selain mudah didapat, nilai emas selalu naik setiap tahunnya, terutama jika teman-teman membeli emas batangan, koin atau perhiasan emas yang dekorasi minimal. Teman-teman juga bisa dengan mudah menjual atau menggadaikan emas sehingga cocok sebagai alat penyimpanan uang sekaligus tabungan. Bagaimana jika teman-teman tidak ingin menyimpan emas fisik di rumah? Teman-teman bisa membuat rekening tabungan emas. Dengan rekening semacam ini, teman-teman bisa membeli emas tanpa harus memiliki versi fisiknya di rumah. Nilai emas yang teman-teman beli juga akan menyesuaikan dengan tren harga emas dan meningkat setiap tahunnya. Nah, dari keenam tips tadi, ada lagi nggak nih teman-teman? Mudah dipahami kan? Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, komen yuk teman-teman. Jangan lupa juga kenali kami lebih dalam, lebih dekat lagi dengan kunjungi website dan media sosial kami berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.